Edisi kali ini akan membawa kita ke Patagonia, yang dikenal sebagai ujung dunia. Ini adalah wilayah paling terpencil yang diketahui umat manusia dan terletak di Amerika Selatan. Wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan populasi terjarang di dunia, dengan kepadatan hanya 5 orang per kilometer persegi. Ini adalah tanah belantara yang masih alami, rumah bagi berbagai hewan liar seperti puma dan babi hutan. Pada hari pertama, tersisa 10 kontestan. Saat kontestan nomor 1, Jim, muncul, acara pun resmi dimulai. Jim, 37 tahun, beruntung menemukan bambu segera setelah mendarat. Bambu sangat baik untuk membangun tempat berlindung dan mudah digunakan untuk menyalakan api. Jim adalah seorang instruktur bertahan hidup di alam terbuka dan selalu bermimpi untuk bertahan hidup di alam liar. Ia berencana memamerkan semua keahliannya di sini. Setelah membangun tempat berlindung yang sederhana, Jim menyalakan api menggunakan serutan kulit kayu yang lembut yang dikerik dari batang pohon kering. Ia berhasil menyalakan api, namun setelah menghabiskan 1 malam, tempat berlindungnya terasa kurang memadai. Tubuh tetap terjaga. Pada hari ketiga, saat hujan mulai turun, Jim yang tidak dapat bekerja di area perkemahan mulai berpikir secara tidak rasional. Baru 3 hari berjalan, ia sudah sangat merindukan keluarganya. Entah karena rasa lapar atau karena sesaat kehilangan akal sehat, ia, secara memalukan, menggunakan telepon satelit untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Kontestan nomor 2, Britt, 40 tahun, tidak terburu-buru membangun tempat berlindung segera setelah mendarat. Sebaliknya, ia mulai menjelajahi area sekitarnya untuk menemukan lokasi yang paling ideal, sehingga ia tidak perlu berpindah tempat di kemudian hari. Saat sedang mencari lokasi yang tepat, Britt menemukan kerangka seekor sapi, sebuah bukti nyata akan kemampuan puma dalam membunuh mangsa yang ukurannya 2 kali lipat lebih besar darinya, termasuk hewan-hewan lokal berukuran besar seperti moose dan elk. Menyadari adanya bahaya tersebut, Britt segera beranjak agar tidak meninggalkan jejak aromanya di jalur perburuan hewan buas itu. Ia kemudian menemukan kotoran babi hutan yang masih baru. Babi hutan dewasa di Patagonia dapat memiliki bobot hingga 400 pon atau sekitar 180 kg. Namun hewan ini tidaklah seberbahaya puma. Britt memasang perangkap di dekat kotoran babi hutan dengan harapan bisa menangkap salah satunya. Jika berhasil, ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan urusan makanan setidaknya selama 1 bulan. Saat malam tiba, Britt mendengar suara-suara yang tampaknya berasal dari arah perangkapnya. Ia memutuskan untuk menyelidikinya sambil membawa parangnya. Lantaran adalah tindakan yang berisiko. Kontestan ketiga, Sayoli, 27 tahun, seorang wanita tangguh, memulai aksinya dengan menanggalkan pakaiannya untuk berenang. Namun air yang sangat dingin dengan cepat memaksanya kembali ke daratan. Ia merasa bahwa pengalaman ini membantunya menjalin koneksi dengan alam liar. Ia mengikuti kompetisi ini dengan tujuan yang jelas, memenangkan hadiah uang sebesar $500.000 demi membeli rumah yang saat ini ia tinggali. Karena tumbuh besar di pedesaan, Sayoli memiliki keterampilan yang mumpuni dalam hal kerajinan tangan. Setelah mendirikan tempat berlindung sementara, ia membuat sebuah kursi. Menyadari bahwa dirinya bukanlah seorang pemburu dan tidak mungkin bisa menangkap babi hutan, ia mulai memancing sejak awal. Meskipun hanya menggunakan seutas tali pancing, ia berhasil menangkap seekor ikan rainbow trout pada hari kedua. Karena belum merasa lapar, ia memutuskan untuk menyimpan kepala dan jeroan ikan tersebut sebagai umpan untuk lain waktu bahwa ia kembali mendapatkan tangkapan. Kontestan keempat, Fowler, 36 tahun, mendarat di sebuah medan yang cukup menantang, yang untuk mendirikan tempat berlindungnya. Area itu memiliki kontur yang sangat curam, layaknya lereng di pertengahan gunung. Di dekat puncaknya, ia menemukan jalur perburuan dan kotoran babi hutan. Keluarga Fowler terbiasa menerapkan gaya hidup hemat. Mereka memompa air secara manual dengan tangan dan hanya menggunakan listrik pada malam hari. Sang istri senantiasa menyemangatinya agar ia mampu bertahan dan pantang menyerah menghadapi segala kesulitan yang menghadang. Kemenangan dalam kompetisi ini berpotensi besar untuk meningkatkan taraf hidupnya.
Kontestan 5, Dave 49 tahun, memulai dengan berenang. Berenang adalah aktivitas rutinnya setiap hari Sabtu, dan ia menikmati sensasi menyatu dengan alam di dalam air. Dave, dengan keinginan kuat untuk kehidupan di luar ruangan, telah bertahan hidup di alam liar hingga 44 hari sendirian. Ia adalah instruktur bertahan hidup di alam liar dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Dalam kompetisi ini, ia bertujuan untuk memecahkan rekor pribadinya dalam bertahan hidup di alam liar. Di pagi hari, ia menyikat giginya dengan arang yang memiliki kemampuan menyerap untuk menghilangkan beberapa bakteri. Dengan menggunakan umpan primitif yang ia buat, ia menangkap ikan traut pelangi. Kontestan 6, Zack, 22 tahun, yang dikenal karena energi mudanya dan nafsu makan yang kuat, membuat perangkap ikan berbentuk M. Begitu ikan masuk melalui lubang berbentuk V di bagian atas, sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Untuk mencegah burung mencuri ikan, ia menutupi perangkap dengan ranting. Setelah memasang perangkap, Zack berencana untuk menjelajahi sekitar tempat berlindungnya. Ia kembali ke tempat berlindungnya untuk memotong beberapa bambu untuk memperkuat tempat berlindung daruratnya. Saat menavigasi lantai hutan yang licin dan tertutup akar, Zack jatuh dan melukai tangan kirinya dengan kapak yang dipegangnya. Terlepas dari rasa frustrasinya, karena pendarahan terus-menerus, dengan berat hati ia meminta bantuan darurat. Tim medis memberitahunya bahwa lukanya memburuk akibat serpihan kayu yang tertanam dan membutuhkan operasi. Zack yang kecewa, berharap bisa menunjukkan prestasinya di usia 22 tahun, harus mundur dari kompetisi. Kontestan 2, Britt, dengan tergesa-gesa membangun tempat berlindungnya tanpa mempertimbangkan cuaca hujan yang hampir runtuh karena berat air hujan yang terkumpul. Sementara itu, kontestan 7, Megan, 41, baru-baru ini terjebak di lumpur saat menjelajah di dekat sungai. Megan adalah seorang ahli biologi dan juga penjaga hutan. Pekerjaannya telah membuatnya sangat mandiri. Ia telah bekerja di bidang kehutanan selama hampir 20 tahun di berbagai lingkungan, mulai dari puncak gunung hingga rawa-rawa. 2 dekade pengalamannya adalah dasar kepercayaan dirinya untuk berkompetisi dalam kontes ini. Ia memiliki pengetahuan luas tentang tumbuhan, mengetahui buah-buahan liar mana yang dapat dimakan, dan mengidentifikasi tumbuhan beracun. Meskipun di musim ini, keahliannya memungkinkannya untuk dengan mudah mengumpulkan buah-buahan liar. Protein sangat penting di alam liar. Kontestan ke-8, Greg, 53 tahun, mendemonstrasikan metode unik untuk menghilangkan bulu hidung dengan menghirup tajam api di dekat lubang hidungnya. Greg adalah seorang tukang kayu dengan pengalaman 37 tahun. Meskipun berusia 53 tahun dan telah bercerai selama 20 tahun, putrinya tinggal bersamanya yang berkontribusi pada kemandirian mereka. Saat memasak ikan hasil tangkapannya, suara-suara di dekat tempat berlindungnya menunjukkan kemungkinan adanya hewan liar yang tertarik oleh baunya. Namun baginya, bahkan babi hutan pun dapat ditaklukkan dengan busur dan anak panahnya. Kontestan ketiga, Chi, memulai paginya dengan sup ikan. Wanita ini, yang membuat kesan kuat dengan berenang telanjang, awalnya berencana untuk membangun tempat berlindung yang kokoh. Hari ini di Patagonia, tempat angin kencang sering terjadi. Tempat berlindung yang kokoh sangat penting. Ia menggunakan daun dan ranting bambu sebagai bahan utama untuk 2 dinding agar efektif menghalangi angin. Saat memindahkan batu di tepi sungai, ia memperhatikan salju menumpuk di gunung di seberang yang menunjukkan datangnya musim dingin. Ia perlu segera membangun perapian di tempat berlindungnya. Batu tidak hanya memantulkan tetapi juga menyerap dan melepaskan panas secara perlahan. Setelah menyelesaikan tempat berlindungnya, Chi menikmati pertunjukan tariannya sendiri sambil mengagumi perapian yang dibangun dengan sempurna, bahkan membuat rak pakaian. Malam ini, dia akan pindah ke rumah kecilnya yang hangat. Kontestan 2, Britt, menangkap ikan trot pelangi pagi ini. Setelah mengolah ikan tersebut, jantungnya masih berdetak. Dia menggunakan jantung itu sebagai umpan dan darahnya menarik lebih banyak ikan. Dia terus mengulangi proses tersebut, menangkap ikan terus-menerus, membuatnya menjadi iri orang lain. Memang, semakin terpencil lokasinya, semakin kaya sumber daya airnya. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Britt menangkap 3 ikan trot pelangi dan sekarang perlu memikirkan cara untuk mengawetkan makanan karena daging cepat busuk di alam liar. Ini sangat membingungkan saya. Mengapa tidak menggali lubang untuk menyalurkan air dan menjaga ikan tetap hidup di dalamnya? Mengapa mereka harus dibunuh jika ada kekhawatiran tentang burung yang memakan ikan? Menutupnya dengan ranting akan berhasil, karena saat malam tiba, ikan dengan panik menggigit kail tanpa henti. Britt tetap memilih untuk mengolah ikan dan melepaskan ikan yang telah diolah kembali ke sungai.
Saya hanya tidak mengerti mengapa tidak membiarkan mereka hidup. Membangun sangkar untuk menjebak ikan akan mengawetkannya lebih lama. Kontestan 7, seorang penjaga hutan berusia 41 tahun, menemukan kotoran babi hutan segar 10 meter di luar tempat berlindungnya pagi-pagi sekali. Sebagai seorang wanita, dia merasa tidak sanggup menantang babi hutan dan memutuskan untuk memperkuat tempat berlindungnya untuk mendapatkan lebih banyak waktu reaksi. Kontestan 9 dan 34 tahun memperkenalkan dirinya sebagai pemburu paling malas, tidak pernah bergerak kecuali jika perlu, selalu menghemat energinya. Motonya adalah bertahan hidup lebih lama dari siapapun hingga akhir. Sebagai pemburu profesional, ia memiliki lebih banyak pilihan untuk memasang perangkap dan mengumpulkan makanan. Hari ini, ia pergi memeriksa tali pancingnya di dekat air dan menemukan ikan yang tersangkut kail tetapi terjerat tunggul di bawah air, tempat berlindungnya. Kontestan 4, Fowler, 36 tahun, mendarat di medan menanjak yang curam dan berbahaya. Hari ini, ia berencana untuk membangun pagar di sekitar tempat berlindungnya untuk mencegah cedera akibat terpeleset dan juga membersihkan dedaunan di tanah untuk mengurangi resiko terpeleset saat Kontestan 10, Carlin, 28, telah membangun tempat berlindungnya sejak mendarat. Sebagai seorang arsitek, ia tumbuh besar dengan memancing dan mempelajari keterampilan bertahan hidup. Tempat berlindungnya dipenuhi dengan dedaunan dan ranting pohon untuk mencegah kehilangan panas. Namun, atap yang terbuat dari dedaunan basah yang lebih berat daripada yang kering, gagal dan runtuh. Ini merupakan kesalahan pertama Carlin di alam liar, yang membutuhkan lebih banyak usaha fisik untuk membersihkannya. Tantangannya semakin berat pada hari ke-17, 8 kontestan tersisa. Fowler, 36, membawa ketapel ke kontes dengan harapan dapat menangkap hewan kecil seperti burung dan bebek, masing-masing menghasilkan sekitar 1 pon daging. Mengamati air di dekat tempat berlindungnya, ia memperhatikan banyak bebek yang tidak dapat dijangkau dengan ketapel. Ia berencana untuk membangun perangkap bebek hari ini. Fowler adalah seorang pembuat kapal yang terampil dalam kerajinan tangan. Ia menggunakan karet gelang untuk peluncurnya, membangun dermaga untuk perahu kecilnya, dan mendorong perangkap ke perairan dalam. Buritan perahu dipasangi tali pancing agar mudah diambil. Di perahu, ada 2 batu yang diikat dengan umpan. Begitu bebek mengambil umpan, ia menyeret batu-batu tersebut ke dalam air, menenggelamkan bebek. Mengambil tali pancing kemudian menghasilkan bebek liar yang tenggelam. Itulah prinsip di baliknya, dan Fowler berharap dapat menunjukkan seberapa efektif perangkap ini. Namun, pada sore hari ketika dia memeriksa pantai, yang tertangkap adalah ikan trout pelangi. Kontestan 5, Dave, 49 tahun, bangun dan memakan sarapan yang telah ia simpan. Ia menghabiskan pagi harinya menyelesaikan gerbang utama tempat berlindungnya yang sempurna, yang terbuat dari bambu. Dave sangat puas dengan hasil karyanya. Kontestan 7, Megan, 41 tahun. Keahliannya telah membuatnya bertahan hidup selama 17 hari. Ia pergi memeriksa tali pancingnya di tepi pantai. Tali pancing menegang di kailnya, menandakan ada ikan yang menggigit. Namun tali pancingnya tersangkut di tunggul pohon di bawah air. Megan masuk ke air untuk mengambil daging ikan yang telah susah payah didapatnya, tetapi kehilangan ikan tersebut karena kurang pengalaman dan akhirnya basah kuyup. Ia menghabiskan malam di dekat api, menghangatkan diri. Sebagai kontestan wanita, sangat berat setelah setengah bulan tanpa daging dan ikan yang lolos. Rasanya hampir seperti takdir ketika perangkapnya menangkap ikan segar keesokan harinya, yang mengandung lebih banyak protein daripada ayam. Megan akhirnya menikmati makanan daging pertamanya dalam kompetisi ini. Kontestan 8, Greg, 53 tahun, memeriksa perangkap babi hutannya. Perangkap terpicu dan umpannya hilang, tetapi tidak ada mangsa yang tertangkap. Setelah meninjau rekaman kamera, seekor rubah mencuri umpan di malam hari, membuatnya marah. Rubah kembali, tetapi karena sangat berhati-hati, ia mencuri umpan dari luar. Rubah memang pintar. Kontestan 2, Brit, berusia 40 tahun, membuat urinal di dalam tempat berlimbungnya untuk menghindari keluar di malam hari. Dingin yang menggigit selama musim memang membuat seseorang enggan untuk keluar, mungkin karena penurunan suhu baru-baru ini. Brit belum menangkap ikan selama seminggu. Pagi ini ia akan mencari makanan di hutan dan berhasil menemukan steak daging sapi dan jamur, satu-satunya makanan yang layak minggu ini. Pada hari ke-34, ia masih belum menangkap ikan, seolah-olah ikan yang sebelumnya melimpah telah menghilang dalam semalam.
Hari ini ia memeriksa perangkapnya yang diletakkan di sepanjang jalan kelinci. Yang mengejutkannya, perangkap itu terpicu, tetapi kelinci telah menggigit tali pancing dan melarikan diri. Sepertinya kelinci itu mengejeknya, menunjukkan bahwa semua usahanya sia-sia. Brit belum menangkap ikan segar. Ia memperkirakan bahwa kelinci dapat menggigit tali tersebut hingga putus, membuatnya frustasi, kelaparan, dan telah membuang banyak energi untuk memasang perangkap tanpa hasil. Lambat laun ia mulai mempertanyakan kelayakannya mengikuti kontes tersebut sebagai seorang akuntan. Rasa lapar mengubah pola pikir seseorang, menjadikannya penuh curiga, mudah tersinggung dan cemas. Ia sangat merindukan rumah dan tak lagi ingin meringkuk di dalam kantung tidurnya. Karena tak sanggup lagi menahan rasa lapar, Brit memutuskan untuk mengundurkan diri dari kompetisi tersebut. Baginya, Patagonia tak ubahnya sebuah penjara yang indah, namun tanpa pasokan makanan yang stabil. Mampukah Anda menciptakan surga Anda sendiri dan menghadapi segala tantangan secara langsung? Menjelang hari ke-35, hanya tersisa 7 kontestan. Kontestan 4, Fowler, sedang menikmati sup ikan hasil tangkapannya dari perahu tadi malam. Ia menyadari bahwa salju perlahan mulai turun merambat dari gunung di seberangnya. Ia bergegas menyelesaikan pembangunan pondoknya demi bersiap menghadapi musim dingin. Pondoknya, sebuah mahakarya yang dikerjakan selama seminggu, masih setengah jadi. Bagian luarnya dilapisi bambu demi perlindungan yang lebih baik terhadap angin. Saat mengumpulkan bambu, Fowler menemukan jejak babi hutan yang masih baru. Ia berencana memasang perangkap. Menangkap babi hutan akan sangat mempermudah perjalanannya di alam liar menuju kemenangan. Perangkap pertamanya, sebuah lubang jebakan primitif dengan dasar yang dipenuhi bambu runcing, ditutupi dengan ranting dan tanah gembur di bagian atasnya. Ia menempatkan perangkap itu secara strategis di sebuah jalur dengan tata letak visual yang mengecoh. Di bawahnya, ia menggunakan bambu runcing yang diikat dengan karet gelang agar dapat melontar dengan cepat dan kuat. Kontestan 8, Greg, setelah sempat beradu kecerdikan dengan seekor rubah di pegunungan namun gagal, kini perlu mencari sumber makanan yang lebih mudah didapatkan. Greg mengarahkan pandangannya ke muara sungai di seberang tepian. Ia perlu membuat perahu untuk bisa sampai ke sana dan mencoba peruntungannya dalam memancing. Ia berhasil menangkap seekor rainbow trout, hasil yang sepadan dengan tenaga untuk membuat rakit tersebut. Kontestan 10, Caroline, hari ini telah menyelesaikan pembangunan pondok kayunya sebagai persiapan menghadapi musim dingin yang mendekat. Ia mulai mengumpulkan kayu-kayu kering di sekitar tempat perlindungannya. Kontestan 5, Dave, bangun pagi ini dengan perasaan sedih. Ia merasa frustasi karena sudah lama tidak menangkap ikan. Sebagai instruktur luar ruangan, ia tahu bahwa datangnya es berarti ikan akan pindah ke perairan yang lebih dalam. Bagian tersulit adalah kurangnya tanda-tanda satwa liar di sekitar tempat berlindungnya, kecuali tikus. Di Patagonia, tikus dapat membawa virus hanta, penyakit pernafasan dengan tingkat kematian 40%. Tim produksi telah memperingatkan para kontestan untuk tidak memakan tikus. Hal ini membuat pengumpulan makanan menjadi lebih menantang hari ini. Setelah seharian melempar dan menarik umpan, akhirnya ia menangkap ikan. Ia langsung menelan ikan itu, tidak menyanyiakan protein yang didapatnya dengan susah payah. Kontestan 9 dan anjingnya, Hunter, telah menghemat energi akhir-akhir ini dengan jarang meninggalkan tempat berlindungnya, hanya memancing dan tidur. Ia percaya ia dapat bertahan hingga akhir. Kontestan 3, Kaylee, berencana membangun pondok sauna hari ini. Dalam filosofinya, sangat penting untuk melakukan hal-hal yang membuat seseorang bahagia di alam liar, untuk menghindari tekanan emosional karena merindukan keluarga. Ia memindahkan batu-batu panas ke dalam dan mulai menikmati uapnya di pagi hari yang menyegarkan. Dengan bercanda, ia melakukan panggilan telepon satelit, momen menegangkan bagi para penonton, tetapi jelas ia tidak mudah dikalahkan. Hari ke-45, 7 kontestan tersisa. Kontestan 3, Kaylee, memulai hari dengan mencuci kaos kakinya dan merebusnya untuk mendisinfeksi setelah digigit laba-laba tadi malam. Karena tidak yakin apakah laba-laba itu beracun, ia mencari ramuan dan menemukan pisang raja dan buah pinus. Ia menghancurkan keduanya dan mengoleskan pasta tersebut ke luka sebagai salep antibakteri untuk mencegah infeksi lebih lanjut. Keesokan harinya, lukanya masih bengkak, tetapi ia tetap optimis dan tidak merasa diracuni.
Hari ini, ia memutuskan untuk membuat alat musik mengingat Lucas dari musim 1 yang telah membuat gitar kecil, tetapi meninggalkan acara tersebut tak lama setelah menyelesaikannya. Saat malam tiba, Kaylee merasa pusing dan mual karena racun laba-laba tampaknya menyebar. Ia memilih untuk mempercayai tubuhnya untuk melawannya, tetap terjaga sepanjang malam, menikmati alam, dan berharap untuk sembuh. Kontestan 5, Dave, sukses menggunakan kail pancing buatannya sendiri dan terus berhasil menangkap ikan trout pelangi. Sayangnya, ia hanya mendapatkan ikan jantan yang tidak memiliki telur. Ia tidak menyia-nyiakan cairan sperma ikan yang dikenal sebagai shirako di Jepang sebagai hidangan lezat. Menjelang musim dingin, saat ikan mulai berpindah ke perairan yang lebih dalam, ia berencana membangun rak pengering ikan dan mengasapinya. Ikan asap dapat bertahan hingga 2 bulan. Kontestan 8, Greg, menghabiskan banyak energi setiap hari untuk mengumpulkan kayu kering. Karena tempat perlindungannya berada di dekat perairan, ia sebenarnya ingin pindah ke area yang lebih kaya akan kayu, namun ia urungkan demi kemudahan akses memancing. Hari ini, saat memeriksa jaringnya, ia menemukan seekor ikan yang tersangkut pada bagian ekornya. Kontestan 9, Dan, menghitung asupan kalorinya setiap hari sembari menjalani rutinitas tidur dan memancing. Rutinitas ini menyisakan terlalu banyak waktu luang yang justru membuatnya semakin merindukan keluarganya. Ia bergulat dengan konflik batin antara kebutuhan untuk beraktivitas dan kebutuhan untuk menghemat energi. Situasi ini terasa menyiksa baginya, sebab berdiam diri memicu rasa rindu akan rumah, sementara aktivitas fisik justru menguras tenaganya. Akhirnya, setelah beberapa hari berlalu, tim penyelamat tiba. Dengan mata berkaca-kaca, ia tak mampu lagi membendung rasa rindunya yang mendalam terhadap keluarganya. Ia pun siap meninggalkan tempat yang mencekam ini dan pulang ke rumah. Ia merasa tidak menemukan kepuasan batin selama berada di alam liar. Kontestan 10, Carlin, mencoba memancing sepanjang hari menggunakan joran yang ia buat sendiri. Ia berhasil menangkap ikan pertamanya tepat saat malam mulai turun di orang lain. Pada hari ke-51, kontestan 8, Greg, mengalami insiden jatuh ke air sehari sebelumnya. Meskipun telah pindah ke tempat perlindungan baru yang memiliki persediaan kayu bakar melimpah, suhu tubuhnya tak kunjung pulih. Ia pun menghabiskan malam tanpa tidur dengan pakaian yang masih basah, sembari mengalami mual, pusing, bahkan halusinasi. Greg mengalami gejala hipotermia. Meskipun telah menghabiskan sepanjang malam di dekat api unggun, pakaiannya yang basah tak kunjung kering. Karena khawatir melepas pakaian justru akan mempercepat penurunan suhu tubuhnya, dengan berat hati, ia memutuskan untuk memanggil tim penyelamat. Kini, tersisa 5 orang kontestan. Kontestan 3, Kaye, menemukan laba-laba pertapa cili di dekat perkemahan dan menduga laba-laba itulah sumber gigitannya yang menyakitkan. Laba-laba berbisa ini tidak hanya meninggalkan bekas luka yang dalam dan sulit disembuhkan, tetapi Kaye juga berasa sedih karena kondisi fisiknya semakin memburuk. Kontestan 4, Fowler, menyelesaikan tempat berlindungnya yang sebagian besar terbuat dari bambu, material yang awalnya digunakan dalam arsitektur Tiongkok. Saat ini ia juga membangun perangkap burung bambu berbentuk piramida dengan umpan yang diikat di bagian atas. Saat burung menyentuh umpan, piramida akan runtuh dan menjebaknya. Fowler membuat garpu 9 cabang untuk membersihkan daun-daun kering dan mencegah serangga beracun mencapai perangkap burungnya. Ketika ia kembali, perangkap tersebut telah terpicu dan menangkap seekor burung. Setelah dengan cepat membunuh burung itu dan mencabut bulunya, Fowler bersiap untuk membuat sup. Meskipun dagingnya sedikit, kaldunya lezat dan berkesan. Kontestan 7, Megan, 41, memperhatikan seekor rubah berkeliaran di luar tempat berlindungnya pada malam hari. Sebagai ahli biologi kehutanan, ia menyadari bahwa sumber makanan semakin berkurang karena musim dingin. Sebelumnya ia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk memakan hewan karnivora. Namun kini, didorong oleh rasa lapar, ia tidak hanya ingin memakan rubah itu, tetapi juga mengulitinya. Megan memasang beberapa perangkap, tetapi rubah itu hanya berputar-putar di sekitar tempat berlindungnya di malam hari. Pada hari ke-59, 5 kontestan tersisa. Kontestan 3, Chie, menunjukkan ketahanan yang luar biasa saat gigitan laba-laba berbisa dari hari ke-45 mulai sembuh. Setelah 2 minggu menderita, meskipun merasakan sakit yang hebat dan ancaman 3 luka tusukan di kakinya, ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menyerah. Kondisinya yang membaik semakin memotivasinya.
Kontestan 10, Carlen, melihat seekor rusa di luar tempat berlimbungnya di pagi hari, tetapi gagal memanfaatkan kesempatan itu. Salju lebat menimbulkan pertanyaan tentang keindahan versus kesunyian. Pada hari ke-72, 5 kontestan masih dalam perlombaan. Meskipun telah bertahan hidup lebih dari 2 bulan di alam liar, ia tetap bertekad untuk memenangkan hadiah uang untuk meningkatkan kehidupan keluarganya. Kontestan 5, Dave, juga merasakan turunnya salju dan berseru penuh sukacita menikmati keindahan pemandangan musim dingin tersebut. Namun setelah 72 hari dan kehilangan berat badan sebanyak 40 pon, Dave mendambakan daging berlemak. Kekuatan fisiknya merosot hingga ke titik di mana ia tidak lagi mampu menarik busur panahnya yang membutuhkan kekuatan tarikan sebesar 60 pon. Menyesal karena tidak merencanakan pola makannya dengan lebih baik saat ia masih bisa menangkap ikan, Dave merasa putus asa. Ia tak mampu lagi bekerja dan dengan datangnya musim dingin yang membuat bahan makanan semakin langka. Kontestan 6, Megan, merasa kegiatan memancing menjadi semakin menantang karena ikan-ikan mulai bermigrasi ke perairan yang lebih dalam seiring dengan dimulainya musim dingin. Peralatan memancingnya kini menjadi kurang efektif. Menangkap ikan menjadi sulit. Ia mengalihkan fokusnya untuk menangkap burung. Ia merancang perangkap burung menggunakan kerangka kecil dari batang rumput gelagah dengan buah beri sebagai umpannya. Sebagai seorang ahli biologi, keahliannya sangat berarti, sebuah fakta yang terbukti dari konsistensinya dalam mengumpulkan buah beri dan sayuran liar sejak hari pertama kompetisi. Kontestan 3, Kay, merasa sangat gembira dengan turunnya salju lebat hari ini. Menjelang pagi, ia mengumumkan keputusannya untuk mengundurkan diri dari kompetisi. Bagi Kay, perjalanan ini pada awalnya bertujuan semata-mata untuk meraih kemenangan agar ia bisa membeli sebidang tanah dan membangun rumah bagi dirinya sendiri. Namun setelah pulih dari cederanya, ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu berfokus pada tujuan-tujuan materi hingga mengabaikan aspek-aspek kehidupan lainnya dan mulai menjalani kehidupan yang benar-benar selaras dengan jati dirinya yang sejati. Perjalanan di alam liar ini telah membawa perubahan transformatif dalam dirinya, membuka pintu-pintu baru bagi masa depan hidupnya. Pada hari ke-73, seiring dengan mundurnya Kay dari kompetisi, kini hanya tersisa 4 orang kontestan. Kontestan 4, Fowler, berencana untuk turun kembali ke bekas tempat perlindungannya di kaki bukit guna memancing sebelum air sungai membeku, dengan harapan dapat menimbun persediaan makanan pada hari ini. Sementara itu, Megan pergi menuju tepi pantai, di mana perangkap udaranya, secara mengejutkan, berhasil menangkap seekor ikan. Tak lama setelah ia selesai mengurus ikan berwarna merah tersebut, seekor ikan lain segera menyambar umpannya. Keberuntungan sedang berpihak padanya, ia berhasil menangkap ikan ketiganya pada sore hari. Hari ini, tim produksi akan melakukan pemeriksaan kesehatan rutin. Megan, yang berat badannya telah menyusut sebanyak 20 pon, atau setara dengan sekitar 18 kg sejak pertama kali tiba di pulau ini, guna merayakan keberhasilannya melewati pemeriksaan medis, ia membuat sebuah tempat tidur gantung untuk dirinya sendiri, lalu menikmati kegiatan mengumpulkan jamur dan beri yang dapat dimakan sebelum matahari terbenam. Kontestan nomor 5, Dave, tampak kurus kering, hanya tinggal kulit dan tulang, kondisi lemah serta tidak mampu melakukan aktivitas berat. Ia mencoba memancing tetapi tidak beruntung karena cuaca musim dingin. Setelah terpeleset dan jatuh saat bersiap kembali ke tempat berlindungnya, ia menyadari kondisi fisiknya memburuk. Ikan asap yang telah ia simpan untuk keadaan darurat kini perlu dikonsumsi lebih banyak karena kondisinya. Pemeriksaan medis sore itu membuat kru khawatir karena Dave telah kehilangan 42 pounds, sekitar 38 kg, selama beberapa bulan, hampir 1/3 dari berat badannya semula. Tekanan darahnya di bawah normal, dan ketika diberitahu bahwa ia perlu dievakuasi karena alasan kesehatan, Dave sangat terpukul. Meskipun telah merencanakan dengan cermat dan memiliki persediaan makanan yang cukup, termasuk 32 potong ikan asap, kru menjelaskan bahwa ia berisiko mengalami kegagalan organ dan tidak dapat dijamin keselamatannya. Kondisinya membutuhkan lebih dari sekedar ikan asap, membutuhkan karbohidrat dan vitamin yang cukup untuk pemulihan. Dave menjadi satu-satunya kontestan yang tereliminasi meskipun memiliki banyak makanan, karena ia terlalu banyak berhemat. Merasa putus asa, ia menyesal telah menimbun makanan. Bagaimana menjelaskan kepada keluarganya alasan dibalik eliminasinya? Namun tekad dan perencanaannya adalah sifat yang patut dipuji. Kontestan nomor 10, Karen, berencana membuat drum kayu hari ini. Dia menemukan kulit binatang pada hari kedua kompetisi, dan karena tidak ada hal lain yang mendesak hari ini dan untuk mengalihkan perhatiannya dari kerinduan akan keluarganya, dia menyelesaikan pembuatan alat musik pertamanya di alam liar pada malam hari.
klimaks dengan hanya 3 kontestan yang tersisa. Kontestan nomor 4, Fowler, belum menangkap ikan dalam beberapa hari terakhir karena permukaan air telah naik sejak keberhasilan memancing terakhirnya. Rasa lapar memaksanya untuk menggali akar di dekat tempat berlindungnya. Tantangan yang tak henti-hentinya baik secara mental maupun fisik. Fowler bertekad untuk memenangkan kompetisi demi istri dan anak-anaknya untuk meningkatkan kehidupan mereka. Pada hari ke-78, tersisa 3 kontestan. Kapal kru produksi menuju area kompetisi Patagonia, menandakan satu kontestan lagi telah mengundurkan diri. Kontestan nomor 7, Megan, merasa telah memaksakan diri hingga batas kemampuannya dan menyadari bahwa ia tidak dapat melanjutkan lagi. Ia ingin kembali kepada keluarganya. Ia percaya keluarganya akan bangga dengan usahanya dan tidak patah semangat dengan keputusannya untuk pergi. Perjalanan Megan berakhir pada hari ke-78. Pada hari ke-86, tersisa 2 orang. Fowler hampir 3 bulan jauh dari rumah, merasa tubuhnya semakin lemah setiap hari meskipun memasang perangkap ikan dan menggunakan perahunya untuk menangkap ikan di perairan dalam musim dingin. Ia bergantung pada keberuntungan. Kompetisi mendekati akhir, pemeriksaan menjadi lebih sering. Fowler telah kehilangan 64 kg. Kontestan nomor 10, Carlen, sekarang sekurus kilat, membayangkan makanan tinggi lemak setiap malam dan merasa setengah kenyang hanya dengan menelan air liurnya. Hari ini, tim produksi melakukan pemeriksaan medis yang terutama berfokus pada organ vital. Mereka memeriksa kesehatan kontestan dan menentukan apakah mereka dapat melanjutkan kompetisi. Carlen sekarang memiliki berat 46 kg setelah kehilangan 20,5 kg sejak tiba di Patagonia. Penurunan berat badan ini telah membawanya ke titik kritis. Setelah berdiskusi, tim memutuskan untuk mengeluarkan Carlen dari kompetisi. Karena melanjutkan kompetisi kemungkinan akan menyebabkan kerusakan permanen pada sistem pencernaan dan sarafnya. Dia menyadari kerapuhan tubuhnya, tetapi hasil ini bukanlah yang dia inginkan. Dia telah banyak berjuang demi kesempatan memenangkan hadiah uang untuk membeli tanah bagi keluarganya dan mengamankan masa depan yang tenang bagi anak-anaknya. Semua mimpi ini sekarang telah sirna. Pada hari ke-87, hanya 1 kontestan yang tersisa, kontestan nomor 4, Fowler. Kesulitan yang dialaminya tidak kita ketahui, tetapi kehilangan 64 kg dalam 3 bulan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai banyak orang. Saat tim produksi tiba lagi, Fowler mulai khawatir bahwa statistiknya mungkin di bawah rata-rata dan mereka mungkin akan mengeluarkannya. Sekarang tampak seperti seorang lelaki tua yang lemah. Dia berulang kali bersikeras bahwa dia dapat terus bertahan dan bahwa ia dalam keadaan fisik baik-baik saja di saat yang rentan. Saat kamera merekam, istrinya muncul di belakangnya dan memberitahu Fowler bahwa ia telah menang. Ia adalah kontestan terakhir. Berdiri.